Nah, KDM bet jadi kieu di zamanan akhir wae aya, di zamanan Emil wae aya ngabantuan pesantren teh. Tapi nah di zamanan ayeuna KDM bet eueuh, bet leungit. Nah, gara-gara KDM mengatasnamakan ayeuna kebudayaan terus agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari PKB menyerang terus-menerus setiap hari kalau saya lihat kepada Gubernur Jawa Barat. Khususnya persoalan dana hibah untuk pondok pesantren. Bahkan tak segan, dia katakan seolah-olah mau bertentangan, bermusuhan dengan agama. Apakah karena budayaan sehingga bermusuhan dengan agama? Kang, mohon maaf Kang. Saya banyak senior juga yang PKB. Tapi justru saya kira, saya pikir apa yang dilakukan oleh gubernur seandainya PKB adalah implementasi dari perjuangan politik Nahdlatul Ulama. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu adalah disandarkan pada nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Menurut saya nih, lebih jauhnya disandarkan pada nilai-nilai Islam. Udah bener nih kita punya gubernur mengeluarkan kebijakan. Kan jelas, mau dicek dulu nih. Kenapa? Ini polemik sudah lama Pak. Urusan ketidakadilan di dalam pembagian dana hibah. Dulu sempat ada yang rame. Di Tasikmalaya sempat trending topik. Ada satu yayasan, satu lembaga yang mendapatkan hibah sampai 30 miliar. 30 miliar. Di sisi lain, ada yayasan dan lembaga 0 rupiah. Ada saya datanya, ini nyebar di grup-grup. Dan sekarang masyarakat sudah sangat terbuka, bisa mengakses itu semua. Nih, kepalang lah ya. Biar kita tahu cara berpikir Gubernur Jawa Barat sekarang. Untuk melihat nih semua masyarakat Jawa Barat itu adalah yang juga harus mendapatkan haknya. Pemprov Jawa Barat harus hadir di setiap lembaga, mau yang punya akses politik, mau yang tidak punya akses politik. Kan itu keren. Jangan pici Kang, jangan licik. Atau mau kita buka-bukaan juga. Sempet rame juga dulu. Ada wakil ketua DPRD provinsi dari PKB. Udahlah, biar kita berbenah semuanya. Yang terseret kasus pemotongan dana hibah. Fantastis. 7,5 miliar kalau nggak salah tuh. Udahlah Pak. Ini kita waktunya berbenah diri di Jawa Barat. Nih, data yang saya punya dan ini sudah nyebar di grup-grup. Nih, saya tampilkan di pinggir. Ayo. Tuh, yang ditandai pakai itu tuh. Pakai apa namanya? Stabilo pakai editan. Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rujhan. Tasikmalaya Manunjaya, 30 miliar. Siapa ini pendirinya? Kalau kita cek pendirinya adalah UU Rujanul Ulum. Sempet rame dulu. Ketika disoal oleh banyak orang, banyak lembaga, bungkam Ar-Rujhannya. Nih, ada yang di Stabilo lagi. Mana lagi ini? Masjid Mutmainnah 8 miliar. Pontren Ar-Rujhan. Beda lagi nih, ada pontren, ada yayasan, Ar-Rujhan semua. Berapa? 2,5 miliar. Kemudian pontren Miftahul Huda 2,5 miliar. Ini besar-besar angkanya. Di sisi lain yang lain cuma 100 juta. Ratna 100 juta, 50 juta. Oke lah. Pak UU itu adalah dari keluarga Huda Manunjaya. Tapi
Bisa nggak merasakan orang lain yang juga sama lagi membangun dan lain sebagainya. Ini minimal tong jomplang teuing atuh. Manya ente menang 30 miliar orang lain tidak sama sekali. Di mana keadilannya? Masa tidak harus dibereskan yang kayak gini? Harus dibereskan. Ya, mohon maaf saya kepada seluruh alumni santri Huda atau santri Huda dan pengurus-pengurus yayasan di sana. Mohon maaf, ini sudah keterbukaan semuanya. Era keterbukaan orang bisa mengakses kok semua. Ini sudah nyebar di grup-grup. Itu fakta. Maka ini Kang Dede mau membenahi yang kayak gini tuh. Harus ada keadilan di dalam pembagian dana hibah. Begitu. Ya. Begitu Mang. Mang, hayo. Halo Mang, Mang saya itu teh, politisi PKB itu. Pak Yusuf ya, Kang Yusuf. Begitu Kang. Kalau Akang punya benar-benar niatan baik, ya, ingin ada pemerataan di dalam pembangunan, di dalam pembagian uang di Pemprov untuk hibah. Kalau niatnya kayak, dan gini loh, saya yakin ini adalah membuka peluang baru bagi yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang kecil di pelosok-pelosok yang tidak punya akses politik untuk punya harapan. Oh, merasakan nih pemerintah itu akan hadir nanti ke depan bila memperhatikan meskipun tidak punya akses politik. Ini yang menyebabkan saya kira kenapa pesantren-pesantren, kiai-kiai sekarang itu banyak yang berafiliasi politik. Kenapa? Karena salah satunya kayak gini tuh. Bisa mendapatkan dana yang begitu fantastis seandainya punya akses politik. Maka dipaksa kiai-kiai, pesantren-pesantren untuk berafiliasi kepada partai politik. Ikut yang nggak apa-apa. Selama ini kan nih kata Kang Dede nih. Ini tujuannya baik urusan agama. Harus beragama dong cara untuk mendapatkannya. Ya. Sah atau tidak? Sah. 30 miliar pada Rujan sah. Sah. Secara aturan negara mungkin ya terserah. Gubernur bantuan dari sana. Ridwan Kamil mungkin dulu ya. UU wakilnya. Tapi untuk urusan rasa, moral, keadilan. Di mana? Pemerintah kan. Menaungi harusnya semuanya. Begitu. Ini gubernur sedang berusaha untuk memperbaiki seluruh pikiran kacau di Jawa Barat. Dari mulai ormasnya yang banyak bermental premanisme. Sampai yang kayak gini. Harus ada yang berani membenahi memang. Selama ini mungkin tak ada yang berani membenahi, menyenggol apa itu sebab. Kenapa? Karena dianggap iya kita mau bertentangan. Enggak, ini bukan dalam rangka bertentangan dengan agama. Di dalam rangka menyelamatkan justru saya kira. Ya, jangan sampai kiai-kiai, ustadz-ustadz, ulama-ulama terjebak di dalam hal kayak gini. Jangan sampai terjebak. Terjebak oleh dana hibah. Kan repot Pak, kemarin di Tasik rame-rame ketika PSU itu. Kiai-kiai katanya diperiksa urusan hibah. Udahlah, ini mari kita baik sama-sama sekarang di Jawa Barat. Dari seluruh aspeknya, dari setiap kelompoknya, dari semua lapisan masyarakatnya. Saya berharap sebagai orang Jawa Barat menjadi wilayah percontohan ke depan dari semuanya, dari ormasnya, dari pesantrennya, dari birokrasinya, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, menjadi barometer seluruh Indonesia untuk melihat. Kalau mau melihat masyarakat yang baik, lihat tuh Jawa Barat. Kalau mau melihat pemerintahan yang baik, tata kelola dan lain sebagainya, lihat tuh Jawa Barat. Kalau mau lihat anggaran yang tepat dari pemerintah kepada masyarakat, lihat tuh Jawa Barat.
kalau mau melihat ormas-ormas yang baik, lihat tuh di Jawa Barat. Nah, saya berharap itu sebagai orang Jawa Barat, besar berat harapan kita. Tapi saya yakin dengan tekad bulat, keberanian, ketulusan gubernur sekarang mampu mencapai itu. Meskipun durasinya pasti lama. Karena yang paling sulit itu merubah mental, Pak. Ya, kalau nyoret anggaran yang tadinya harus mendapatkan sekian miliar menjadi tidak mendapatkan sekian miliar, itu gampang. Gubernur punya kebijakan, kewenangan itu. Tinggal coret. Tapi urusan mental yang paling susah untuk dibenarkan. Maka, tapi bisa, saya yakin bisa. Karena pada akhirnya kan masyarakat punya barometer kebenaran di dalam banyak hal sekarang. Masyarakat Jawa Barat khususnya dan umumnya Indonesia saya kira. Bagaimana melihat kebenaran birokrasi bekerja, bagaimana melihat kebenaran pemerintah bekerja, bagaimana melihat kebenaran ormas bertindak di lapangan, bagaimana kebenaran melihat bagaimana yayasan-yayasan pendidikan, pondok pesantren dan lain sebagainya berada di dalam rel yang semestinya. Punya barometer itu sekarang. Nah, punya barometer itu. Nah, ketika punya barometer, maka tidak akan poek. Ada dasarnya. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.